Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Aprilia dengan NIM O1A1200077 kelas B. Jurusan Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu mengenai istilah. Yang pertama, glikolisis merupakan lintasan utama bagi penggunaan glukosa dan ditemukan di dalam semua sel tubuh. Glikolisis merupakan suatu proses penguraian molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon secara enzimatik di dalam 10 urutan reaksi enzimatik untuk menghasilkan 2 molekul piruvat yang memiliki 3 atom karbon. Yang kedua, glikogenolisis adalah proses pemecahan glikogen yang bertujuan untuk mendapatkan energi bagi otot. Yang ketiga, glikogenesis adalah sintesis glikogen dari glukosa. Proses ini terjadi di bagian hati dan otot. Selanjutnya yaitu metabolisme. Adalah proses sel mengekstrak energi dari lingkungannya dan mengonversi bahan makanan menjadi komponen-komponen sel melalui jaringan reaksi kimia yang terintegrasi sangat rapi. Berikutnya, katabolisme adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Proses ini dihasilkan energi yang dapat digunakan oleh makhluk hidup, sehingga disebut reaksi ekserogenik. Dan yang terakhir, anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa yang lebih sederhana. Proses ini membutuhkan energi bebas dari lingkungannya. Untuk dapat menghasilkan energi, proses metabolisme glukosa akan berlangsung melalui 2 mekanisme utama, yaitu proses anaerobik yang berlangsung dalam sitoplasma dan proses aerobik yang menggunakan enzim sebagai katalis di dalam mitokondria dengan kehadiran oksigen atau O2. Yang pertama, proses glikolisis. Tahap awal metabolisme konversi glukosa menjadi energi dalam tubuh berlangsung secara anaerobik melalui proses yang dinamakan glikolisis. Pada proses glikolisis ini, satu molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon pada rantainya yaitu C6H12O6 akan terpecah menjadi produk akhir berupa 2 molekul piruvat yang memiliki 3 atom karbon C3H3O3. Proses ini berjalan melalui beberapa tahapan reaksi yang disertai dengan terbentuknya beberapa senyawa, antara seperti glukosa 6-fosfat dan fruktosa 6-fosfat. Selain akan menghasilkan produk akhir berupa molekul piruvat, proses glikolisis juga akan menghasilkan molekul ATP serta NADH, 1-NADH3 ATP. Molekul ATP yang terbentuk kemudian akan diekstrak oleh sel-sel tubuh. NADH 6 ATP akan dihasilkan serta pada awal tahapan prosesnya akan mengkonsumsi 2 ATP sehingga total 8 ATP akan dapat terbentuk. Yang kedua, respirasi selular. Tahap selanjutnya akan berlangsung pada kondisi aerobik dengan menggunakan bantuan oksigen O2. Bila oksigen tidak tersedia, maka molekul piruvat hasil proses glikolisis akan terkonversi menjadi asam laktat. Dalam kondisi aerobik, piruvat hasil glikolisis akan teroksidasi menjadi produk akhir berupa A2O dan CO2 dalam tahapan yang dinamakan respirasi selular. Proses ini terbagi menjadi 3 tahap utama, yaitu produksi asetil-CoA, proses oksidasi asetil-CoA dalam siklus asam sitrat, serta rantai transport elektron. Tahap kedua yaitu siklus asam sitrat merupakan pusat dari seluruh aktivitas metabolisme tubuh. Siklus ini tidak hanya digunakan untuk memproses karbohidrat, namun juga untuk memproses molekul lain seperti protein dan lemak. Kemudian
Produksi asetil-CoA atau proses konversi pirufat. Sebelum masuk di siklus asam sitrat, molekul piruvat akan teroksidasi terlebih dahulu menjadi asetil-CoA dan CO2. Proses ini berjalan dengan bantuan multi-enzim piruvat dehidrogenase kompleks melalui 5 urutan reaksi yang melibatkan 3 jenis enzim serta 5 jenis koenzim. 3 jenis enzim yang terlibat dalam reaksi ini adalah enzim piruvat dehidrogenase atau E1, dehidropolitransatelase, dan dehidropolidehidrogenase atau E3. Sedangkan koenzim yang terlibat adalah ATP, NAD, FAD, CO, dan lipoat. Nah, berikutnya proses oksidasi asetil-CoA. Molekul asetil-CoA yang merupakan produk akhir dari konversi piruvat kemudian akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Proses konversi yang terjadi pada siklus asam sitrat berlangsung secara aerobik dengan bantuan 8 jenis enzim. Inti dari proses yang terjadi pada siklus ini adalah untuk mengubah 2 atom CO2 membebaskan koenzim A serta memindahkan energi yang dihasilkan pada siklus ini ke dalam senyawa NADH, FADH2, dan GTP. Dari persamaan reaksi dapat terlihat bahwa satu putaran siklus tadi akan menghasilkan NADH dan FADH2. Untuk melanjutkan proses metabolisme energi, kedua molekul ini akan diproses kembali secara aerobik di dalam membran sel mitokondria melalui proses rantai transport elektron untuk menghasilkan produk akhir berupa ATP dan air atau H2O. Nah, selanjutnya rantai transport elektron. Proses konversi molekul FADH2 dan NADH yang dihasilkan dalam siklus asam sitrat menjadi energi dikenal sebagai proses fosforilasi oksidatif atau juga rantai transfer elektron. Di dalam proses ini, elektron-elektron yang terkandung di dalam molekul NADH dan FADH2 akan dipindahkan ke dalam aseptor utama yaitu O2. Pada akhir tahapan ini, elektron yang terdapat dalam molekul NADH akan mampu untuk menghasilkan 3 buah molekul ATP, sedangkan elektron yang ada dalam molekul FADH2 akan menghasilkan 2 molekul ATP. Nah, secara umum proses metabolisme secara aerobik akan mampu untuk menghasilkan energi yang lebih besar dibandingkan dengan proses secara anaerobik. Dalam proses metabolisme secara aerobik, ATP akan terbentuk sebanyak 36 buah, sedangkan proses anaerobik hanya akan menghasilkan 2 buah ATP. Ikatan yang terdapat dalam molekul ATP ini akan mampu untuk menghasilkan energi besar 7,3 kilokalor per molnya. Nah, apa sih hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid? Pada bagian yang telah tadi, terlihat bahwa karbohidrat, protein, dan lemak bertemu pada jalur siklus Krebs dengan masukkan asetil koenzim A. Tahukah Anda bahwa asetil-CoA sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein, maupun lemak? Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, ataupun komponen sel lainnya. Lemak asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Sedangkan karbohidrat, glukosa, dan protein asam glutamat banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen
terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi, dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Pada jalur katabolisme yang berbeda, glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama, yaitu 36 ATP. Sedangkan katabolisme asam heksanoat dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa 6 karbon menghasilkan 44 ATP. Sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan dengan yang dihasilkan pada karbohidrat dan protein. Sedangkan jumlah energi yang dihasilkan protein setara dengan jumlah yang dihasilkan karbohidrat dalam berat yang sama. Nah, selanjutnya yaitu metabolisme lemak lebih tinggi daripada energi yang diperoleh oleh karbohidrat. Hidrolisis lemak menghasilkan asam lemak dan gliserol. Asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi asetil-CoA. Selanjutnya, asetil-CoA akan memasuki daur atau siklus Krebs. Sementara itu, si gliserol akan diubah menjadi senyawa fosfoglyceraldehyde agar dapat memasuki reaksi glikolisis. Dibandingkan dengan karbohidrat dan protein, lemak lebih banyak menghasilkan energi ketika dioksidasi. Suatu contoh, satu molekul asam lemak dengan atom 6C atau asam heksanoat yang dioksidasi secara sempurna dapat menghasilkan 44 ATP. Sementara itu, glukosa yang juga mempunyai 6 atom hanya menghasilkan 36 ATP. Mengapa demikian? Jadi, asam lemak akan memasuki siklus Krebs. Setelah diubah menjadi asetil-CoA, dihasilkan 3 kali 12 ATP. Sehingga totalnya menjadi 36 ATP. Jadi, oksidasi asam lemak menghasilkan 44 ATP. Hal ini juga menunjukkan bahwa makin panjang rantai karbon yang menyusun asam lemak, energi yang dihasilkan juga makin besar. Nah, adapun penyakit yang terkait gangguan metabolisme karbohidrat seperti diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Ada dua jenis utama diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Seorang akan lebih mudah mengalami diabetes tipe 1 jika memiliki faktor-faktor resiko seperti memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1, menderita infeksi virus. Orang berkulit putih diduga lebih mudah mengalami diabetes tipe 1 dibandingkan ras lain. Bepergian ke daerah yang jauh dari Khatulistiwa atau Ekuador. Diabetes tipe 1 banyak terjadi pada usia 4-7 tahun dan 10-14 tahun, walaupun diabetes tipe 1 dapat muncul pada usia berapapun. Sedangkan pada kasus diabetes tipe 2, seorang akan lebih mudah mengalami kondisi ini jika memiliki faktor-faktor resiko seperti kelebihan berat badan, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 2, kurang aktif, usia, menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi, memiliki kadar kolesterol dan trigliserida abnormal. Adapun penyebab diabetes. Diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Pada diabetes tipe 1, gangguan ini disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi hormon tertentu. Sedangkan pada diabetes tipe 2, gangguan ini terjadi akibat tubuh tidak efektif menggunakan hormon tertentu atau kekurangan hormon tertentu yang relatif dibandingkan kadar glukosa darah. Kadar glukosa yang tinggi ini dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, jantung, mata, dan sistem saraf, sehingga mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Adapun pengobatan yang dapat dilakukan terkait dengan diabetes.
tipe 1 antara lain hormon tertentu untuk mengontrol glukosa darah. Pemberian hormon ini dengan cara disuntikan pada lapisan di bawah kulit sekitar 3-4 kali sehari sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan sehat dan olahraga teratur untuk membantu mengontrol tingkat glukosa darah, merawat kaki dan memeriksakan mata secara berkala untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Nah, adapun pengobatan diabetes tipe 2 antara lain perubahan pola hidup sehat, menghindari makan berkadar glukosa tinggi atau berlemak tinggi, meningkatkan makanan tinggi serat, melakukan olahraga secara teratur minimal 3 jam setiap minggu, menurunkan dan menjaga berat badan tetap ideal, menghindari atau berhenti merokok, menghindari atau berhenti mengonsumsi minuman beralkohol, menjaga kesehatan kaki dan mencegah kaki terluka, memeriksa kondisi kesehatan mata secara rutin. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan pada diabetes tipe 1 antara lain menjalani pengobatan intensif jika terdapat anggota keluarga yang mengidap diabetes tipe 1, menjalani tes DNA untuk mengetahui adanya gen pembawa atau penyakit diabetes tipe 1. Sedangkan pada tipe 2 mempertahankan berat badan ideal dengan mengonsumsi makanan rendah lemak, mengonsumsi makanan lebih tinggi serat dibanding buah dan sayur, mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis, berolahraga secara rutin, dan banyak melakukan aktivitas baik atau fisik, mengurangi waktu duduk diam terlalu lama seperti ketika menonton televisi, dan menghindari atau berhenti merokok. Nah, berikut sumber referensi saya dalam mencari materi. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.